Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar materi statistika bagian yang kedua untuk kelas 12 IPA atau kelas 12 MIA. Untuk statistika bagian pertama sudah saya sampaikan pada video sebelumnya dan kita telah membahas tentang bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, bagaimana kita menyajikan tabel dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya pada hari ini, pada statistika kedua ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak data. Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran kali ini, jangan lupa kalian tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya untuk video-video pembelajaran berikutnya kalian tidak akan ketinggalan. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini. Ukuran pemusatan dan ukuran letak data. Ukuran pemusatan dan ukuran letak data ini meliputi yang pertama tentang rata-rata hitung atau mean. Jadi simbolnya itu X bar. Jadi simbolnya seperti ini. Ini adalah X bar. Kemudian yang kedua yang kita pelajari nanti adalah mencari median yang disimbolkan dengan ME. Ini adalah data tengah. Jadi median itu data tengah. Kemudian yang ketiga itu kita mencari modus. Modus simbolnya M besar O kecil ini adalah data yang sering muncul, di mana setiap data yang kita pelajari nanti ada data tunggal, ada data berkelompok. Untuk modus itu sendiri, meski baik dari data tunggal maupun data kelompok, apabila data itu memiliki satu modus maka disebut sebagai unimodus. Ada yang menyebutkan modus ini sebagai modal, jadi unimodal. Jadi ada beberapa buku, jadi kalian jangan bingung antara kalimat unimodus dengan unimodal. Jadi di sini adalah data yang memiliki satu modus. Sedangkan data yang memiliki dua modus disebut sebagai bimodus, berarti data itu memiliki dua modus. Kemudian apabila data itu lebih dari dua modus maka disebut sebagai multimodus. Dan ada pula data yang tidak memiliki modus. Artinya apa? Semua data itu muncul dengan frekuensi yang sama. Jadi misalkan 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Data itu semuanya muncul dengan jumlah frekuensi yang sama. Maka data itu tidak memiliki modus. Bukan berarti semua data menjadi modus, tidak. Jadi data tidak memiliki modus apabila semua data itu muncul dengan jumlah frekuensi yang sama. Sekali lagi, unimodus data memiliki satu modus, bimodus memiliki dua modus, multimodus memiliki lebih dari dua modus. Bisa 3, 4, yang penting tidak semua data. Kalau tidak memiliki modus itu semua data mempunyai frekuensi yang sama. Oke, bisa dipahami? Kemudian di ukuran pemusatan ini nanti yang keempat kita adalah mencari kuartil. Disimbolkan dengan Q besar, I kecil, di mana I ini bisa bernilai 1, 2, 3. Jadi namanya kuartil seperti kuartet itu kan 4, berarti data kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi nanti ada istilah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di sini simbolnya adalah Q besar. Ada beberapa buku menyimbolkan dengan huruf K. Ya, jadi tergantung kesepakatan. Itu aturannya tetap sama. Yang kelima, dalam ukuran pemusatan kita akan membahas tentang desil. Desil adalah nilai data setelah data itu dibagi menjadi 10 bagian terurut dari yang terkecil. Ya, jadi ini desil. Kemudian yang terakhir itu adalah persentil. Persentil adalah nilai data setelah data dibagi menjadi 100 bagian. Data terurut dari nilai yang terkecil. Jadi ada 6 hal dalam ukuran pemusatan yang akan kita pelajari nanti, baik untuk data tunggal maupun data
data berkelompok. Oke, lanjutkan. Ukuran pemusatan dan ukuran letak data tunggal. Di sini saya beri contoh. Ada data tunggal yang bernilai 7, 9, 6, 6, 7, 8, 6, 5. Maka dari data tunggal ini kalian disuruh mencari berapa nilai min atau rata-ratanya berapa. Kemudian berapa nilai modusnya, berapa nilai median, berapa nilai kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah kita mau mencari rata-rata. Karena di sini datanya berjumlah sebanyak 8, ada 8 data, maka di sini rata-rata diperoleh dari sigma. Sigma itu jumlah data ke I sampai dengan ke N, kemudian dibagi dengan N. Jadi diperoleh nilai rata-rata X bar 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 5, kemudian nanti dibagi dengan N, itu banyak data ada 8, sehingga diperoleh hasil rata-rata dari data tunggal ini adalah 6,75. Berikutnya kita akan mencari nilai modus. Modus tadi adalah data yang sering muncul atau mempunyai frekuensi paling banyak. Dari data di atas ini, maka kita bisa simpulkan bahwa 5 ini muncul sebanyak 1 kali, 6 muncul sebanyak 3 kali, 7 muncul sebanyak 2 kali, 8 muncul sebanyak 1 kali, dan 9 muncul sebanyak 1 kali. Maka dari banyaknya kemunculan data ini tadi, ternyata 6 adalah mempunyai frekuensi paling tinggi, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Sehingga modus dari data ini itu adalah 6. Kebetulan di sini hanya ada satu yang paling tinggi dengan frekuensi 36, sehingga data ini pun bisa disebut sebagai data unimodus yang memiliki satu modus. Sekali lagi, modus itu data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kalau ada satu namanya unimodus, 2 bimodus, lebih dari 2 multimodus. Apabila ini kemunculannya ini banyaknya semuanya sama, bukan berarti semua jadi modus, tetapi data itu tidak memiliki modus. Oke, kita lanjutkan bagaimana kita mencari median. Median itu data tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil. Jadi otomatis kalau kita mau mencari median, kita harus mengurutkan data dulu dari nilai terkecil. Sehingga data ini menjadi 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Karena ini merupakan data tengah, jadi dari 8 data ini kita bagi menjadi 2. Nah, pada saat kita bagi menjadi 2, yang sebelah kiri ini mempunyai 4 anggota, sebelah kanan menjadi 4 anggota. Jadi tengah-tengahnya di mana? Kebetulan ini ada di antara, bukan tepat pada bilangan. Karena jumlah datanya ini genap, maka nanti median selalu berada di tengah-tengah begini, di antara. Kalau data itu ganjil, berarti nanti bisa tepat pada bilangan. Jadi itu perbedaan jumlah data ganjil dan data genap. Sehingga dari sini nilai mediannya kita peroleh dari mana? Karena di tengah-tengahnya ini ya data ini sebelah kiri 6 ditambah 7, kemudian dibagi menjadi 2. Ya, jadi 2-nya ini tetap. 6 sama 7-nya ya tergantung dengan melihat posisi bilangannya itu berapa. Sehingga diperoleh nilai median sama dengan 6,5. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara mencari kuartil. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Kuartil itu sebenarnya kita membagi data yang sudah terurut ini tadi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang mudah, yang adalah ini tadi, median. Itu disebut juga sebagai kuartil kedua. Jadi nilai tengah-tengah data setelah data dibagi menjadi 2.
ini disebut sebagai kuartil kedua. Sama dengan cara yang di atasnya tadi, kuartil keduanya nilainya adalah 6,5. Berikutnya kita lihat data yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini nanti, ini masih bisa kita bagi lagi. Jadi ada 4 ini, kita bagi menjadi 2. Maka posisi pembagiannya di mana? Di tengah ini. Nah, posisi ini disebut sebagai kuartil ke-1. Kebetulan letaknya juga di antara bilangan ini, bilangan 6 dan 6. Maka kuartil pertama pun dicari dengan cara menjumlahkan 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya bagaimana cara mencari kuartil ketiga? Kuartil ketiganya kita membagi yang sebelah kanan tadi menjadi 2. Jadi kuartil 3 ini letaknya berada di antara 7 dan 8. Kenapa kuartil ketiga ini juga terletak di antara bilangan seperti ini? Karena tadi coba perhatikan yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini kan ada 4 bilangannya. Kalau kita bagi menjadi 2, otomatis pembaginya kan ada di tengah. Nah, jadi ini kuartil ketiga. Sedangkan nilai kuartil ketiga berarti bagaimana? Ya 7 ditambah 8 dibagi 2, itu sama dengan 7,5. Ya, sekali lagi kuartil tadi kan kita membagi data menjadi 4. Lah ini sudah terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan ini bagian keempat. Gimana kita bisa menyimpulkan bahwa hasil dari kuartil pertama itu sama dengan 6, kuartil kedua sama dengan 6,5, kuartil ketiga 7,5 dari data tunggal yang di atas ini tadi. Ya, bisa dipahami semuanya? Kemudian bagian selanjutnya kita mencari ukuran pemusatan dari data tunggal ini, yaitu mencari nilai desil. Desil ini apa? Nilai data setelah data itu kita bagi menjadi 10 bagian. Kalau kuartil tadi kita peroleh setelah membagi data menjadi 4 kuartet, menjadi 4. Kalau desil mencari nilai data setelah data itu dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian pada desil itu ada rumus DI sama dengan I per 10, karena desil berarti di sini bagi 10 kali N plus 1. Ini adalah mencari letak data desil ke I, bukan nilai desil ya. Jadi masih mencari letak data desil ke I. Nah, dari sini, dari data yang tadi itu kalau kita urutkan tadi kan sudah ketemu nilai 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Dari sini kita misalkan mau mencari desil kedua, maka langkah pertama yang harus kita tentukan adalah mencari letaknya dulu. Jadi tidak bisa kita langsung mencari nilainya berapa, itu tidak bisa. Jadi harus mengikuti langkah yang pertama, mencari letak desilnya dulu. Desil kedua letaknya di mana? Berdasarkan rumus ini tadi, desil kedua itu diperoleh dari 2 per 10. Mencari letak desil kedua, 2 per 10 kali 8 ditambah 1. Kenapa 8? Karena ini tadi jumlah datanya ada 8. Sehingga desil kedua ini letak datanya pada 18 per 10, yaitu data ke-1 lebih 8 per 10. Berarti data itu terletak di antaranya 5 dan 6. Apakah nilainya pasti 5,5? Belum tentu. Harus kita cari dulu mengikuti langkah selanjutnya. Setelah letak desil kedua kita tahu, baru kita menentukan berapa nilai desil kedua. Karena letak desil kedua tadi berada pada data yang pertama lebih sedikit, berarti ada di sini toh. Berarti desil kedua nilainya adalah data ke-1 X1 ditambah dengan 8 per 10 dikalikan selisih dari ini. Nah, karena posisinya di sini berarti selisih dari data kedua dikurangi data pertama. Nah, sehingga diperoleh nilai desil kedua 5,5
5 ditambah 8/10 kali 1. 1 diperoleh dari mana? Dari ini tadi, 6 dikurangi 5. Data kedua dikurangi data ke-1. 8/10 kali 1, 8/10. Kalau kita buat desimal itu 0,8. Kemudian kita tambahkan 5, hasilnya 5,8. Nah, di sini baru kita tahu bahwa nilai desil kedua, meskipun letaknya tadi di antara 5 sama 6, ternyata nilainya adalah 5,8, bukan 5,5. Hati-hati, beda cara mencari desil dan cara mencari kuartil. Kalau kuartil kan dibagi 2 langsung. Kalau desil boten, jadi harus ditentukan dulu letaknya, baru nilainya berapa. Jadi ada 2 proses, menentukan letak dahulu, kemudian menentukan nilai desil yang dicari. Oke, saya tambah lagi 1 contohnya. Misalkan kita mau mencari desil ketiga. Kita tentukan dulu letaknya. Desil ketiga itu terletak pada data keberapa? 3/10 kali 8 ditambah 1. Jadi data ke-27/10. 27/10 itu 27/10. Oke, jadi desil ketiga terletak pada data yang kedua lebih 7/10. Berdasarkan ini tadi, baru kita menentukan nilai desil ketiga. Berarti data kedua ditambah dengan 7/10 kali selisih data ketiga dikurangi data kedua. Data keduanya 6, kemudian selisihnya ini kebetulan nilainya sama, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 0 kali 7/10 tetap 0, sehingga desil ketiga nilainya sama dengan 6. Ya. Kalau kebetulan di sini 6 sama 6, ya pasti nanti diantaranya juga 6. Nggak mungkin 6 lebih, wong sebelumnya saja 6, sesudahnya 6. Kebetulan ini mudah, tanpa sampean cari pun, mencari tahap yang kedua ini menentukan nilai desil karena sudah tahu posisinya. Posisinya itu di setelah data kedua lebih 7/10, ya pasti di sini kebetulan depannya 6, tanpa mengikuti langkah yang kedua ini, itu juga sudah bisa diperoleh nilai. Tetapi kalau ini berbeda seperti ini contohnya desil kedua tadi yang sebelumnya 5, kemudian depannya datanya 6, maka tidak boleh sampai langsung 5,5, tidak boleh, harus tetap mengikuti 2 langkah itu tadi. Oke, bisa dipahami ya? Dari sini dapat kita simpulkan desil keduanya 4,8, desil ketiganya 6. Nanti kalian bisa coba mencari desil ke-1, ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Oke, silahkan dicoba di rumah. Kemudian kita lanjutkan untuk ukuran pemusatan dan ukuran letak data berkelompok. Berkelompok berarti kita harus mengingat-ingat lagi berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi, ada histogram, ada poligon frekuensi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Di sini diberi tab histogram berat badan siswa seperti ini. Ini gambar ini kalau kita perjelas, maka frekuensi tepatnya berapa masing-masing kelas ini. Nah, dari data ini, setelah kita memperhatikan histogram, tentukan rata-rata, kemudian berapa nilai modus, berapa nilai median, berapa nilai kuartil ke-1, ke-2, ke-3, berapa nilai desil kedua, berapa nilai persentil ke-40. Ini nanti desil sama persentil saya ambil satu contoh saja. Selebihnya nanti bisa sekalian cari sendiri. Oke. Lanjut. Dari tabel dari histogram tadi, kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Pada video sebelumnya kan sudah saya beri pesan
Kalau kita punya tabel distribusi frekuensi, berarti kita pasti bisa buat histogram, bisa buat poligon frekuensi. Kalau kita diberikan data berupa histogram, otomatis kita juga harus bisa membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian bisa juga membuat poligon frekuensi. Jadi berputar seperti itu tidak boleh lupa caranya bagaimana. Oke, karena kita mau mencari ukuran pemusatan, kalau kita hanya melihat histogram kan kesulitan, berarti harus kita rubah dulu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga menjadi seperti ini. Nah, ingat kenapa di sini kelas interval kelas pertama itu 40 sampai 44. Ingat bahwa kalau kita membuat histogram yang sebelah kiri ini kan tepi bawah, bukan batas bawah loh ya. Ada batas bawah, ada tepi bawah. Kalau tepi bawah itu batas bawah kelas dikurangi 0,5. Kalau tepi bawahnya saja 39,5, maka batas bawahnya berapa? Ya pasti 40. Nah, di sini kalau tepi atasnya saja 44,5, berarti batas atasnya berapa? Ya 44. Dan seterusnya hingga diperoleh interval kelas ke-6 yaitu 65, rentangnya 65 sampai 69. Oke ya, harus teliti. Jadi tabel distribusi frekuensinya jangan sampai kelas pertama intervalnya berapa? 39,5 sampai 44,5. Salah. Ya, jadi interval kelas pertamanya adalah 40 sampai 44. Oke, kalau sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini, maka selanjutnya kita pasti bisa mencari ukuran pemusatan dan ukuran letak tadi. Jadi ukuran letak itu ya kuartil, desil, persentil tadi. Oke, bisa kita lanjutkan. Yang pertama, kita mau mencari rata-rata atau mean dari tabel distribusi frekuensi tadi. Diketahui rumus mencari rata-rata X bar adalah sigma I mulai dari 1 sampai dengan K, Fi Xi dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan K untuk Fi. Maksudnya apa ini? Dari data rumus di samping ini, Xi itu adalah titik tengah kelas interval. Fi frekuensi kelas interval. Ya. Jadi kalau kita menghafalkan rumus ada I, ada K, ada F, ada X ini akan kesulitan, maka langsung saja kita terapkan pada contoh tadi. Nah, ini. Pada tabel distribusi frekuensi tadi, di sini berat badan kelas pertama kan 40 sampai 44. Frekuensinya 2. Berarti frekuensi kelas pertama F1 itu 2. Xi data tengahnya berapa? Jadi data ini dimulai dari 40, 41, 42, 43, 44. Ya, jadi ini panjang kelasnya pada video pertama, panjang kelasnya ini 5. Bukan 4 loh ya. Jadi dimulai dari 40, 41, 42, 43, 44 sehingga panjang kelasnya 5. Maka tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya adalah 42. Sehingga titik tengah data tengah kelas interval pertama itu adalah 42. Selanjutnya interval kelas kedua 45, 46, 47, 48, 49. Jadi data tengah-tengahnya berapa? 47. Sampai dengan interval kelas ke-6 mulai dari 65 sampai 69 itu tengah-tengahnya adalah 67. Ya, karena untuk mencari rata-rata ini nanti kita harus mengalihkan frekuensi dikalikan titik tengah sehingga untuk kelas pertama diperoleh titik tengah dikalikan dengan frekuensi berarti 42 kali 2. Terus sampai dengan 67 kali 7.
Kalau kita jumlahkan di sini semuanya ada 2194 karena diri sigma berarti kita jumlahkan seperti ini. Kemudian di sini sigma frekuensi, ya frekuensinya kita jumlah 2 tambah 5 tambah 4 11 tambah 12 23 tambah 2 tambah 10 33 ditambah 7 sama dengan 40. Kalau kita sudah buat seperti ini, maka rata-rata dari data di samping tadi diperoleh rata-rata kan sigmanya, sigma mulai I sama dengan 1 sampai dengan KFIXI dibagi dengan sigma FI berarti 2194 dibagi 40, kita bulatkan 2 desimal di belakang angka, di belakang desimal 2 angka, diperoleh rata-ratanya adalah 54,85 atau kalau mau 1 desimal 54,9 tergantung ketersediaan jawaban pada pertanyaan. Terkadang ada yang minta 1 angka di belakang koma, ada yang minta 2 angka di belakang koma. Kita tinggal menyesuaikannya saja. Oke, jadi rata-rata dari data tersebut adalah 54,85. Ini mencari rata-rata. Sebenarnya tidak sulit, hanya butuh ketelitian. Karena apa? Berkaitan dengan hitung-menghitung. Kita kelewatan 1 angka saja, maka sampai akhir nilainya diperoleh nilai yang salah. Jadi harus teliti masalah perhitungan. Oke, kita lanjut ke ukuran pemusatan berikutnya, yaitu mencari nilai modus. Rumus mencari nilai modus yaitu L besar ditambah dalam kurung D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan dengan P, di mana L ini adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi selisih frekuensi ya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, di mana P adalah panjang kelas modus. Jadi dari data tadi frekuensi 2, 4, 5, 12, 10, 7, karena modus itu kan data yang sering muncul. Modus loh ya, ini bukan modus mau ada maunya seperti itu, bukan. Modus dalam matematika itu adalah data yang sering muncul atau memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nah, karena yang memiliki frekuensi paling tinggi itu pada kelas keempat, sehingga kelas 4 inilah nanti yang akan menjadi kelas modus. Jadi yang pertama yang harus ditentukan itu adalah kelas mana dulu yang menjadi modus, karena tidak semua interval kelas itu menjadi modus. Kebetulan yang paling banyak 12 itu terletak pada interval kelas ke-4. Oke, kita lanjutkan. Hingga dari data di samping diperoleh, karena modus tadi itu kan L, berarti ada unsur-unsur yang harus kita ketahui. L pada interval kelas keempat ini tepi bawahnya berarti batas bawah dikurangi 0,5 sehingga L-nya 45,5. Kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti 12 dikurangi 4 itu sama dengan 8. D2 selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Kemudian panjang kelasnya 5 dari mana? 55, 56, 57, 58, 59, ada 5. Maka kalau unsur-unsur untuk mencari modus kita sudah tahu, kita tinggal memasukkan ke rumus saja, sehingga dapat dihitung nilai modusnya itu sama dengan 4,5 di sini ditambah 8 dibagi 8 ditambah 2 dikalikan 5. 8 kali 5 40, 8 tambah 2 10, sehingga 40 dibagi 10 4. Nah, maka dari nilai modusnya ketemu 49,5.
Jadi nilai modus dari data tersebut adalah 49,5. Sekali lagi, untuk mencari modus kita harus menentukan dulu mana kelas modusnya. Kemudian kita masukkan ke rumus ini tadi. Oke, kita lanjutkan ukuran pemusatan berikutnya, yaitu median. Median itu data tengah. Untuk data berkelompok, itu rumusnya adalah L, tepi bawah, kelas median, dikalikan dengan setengah, 1/2, dikalikan dengan N, dikurangi FKME, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, semuanya dihitung berarti, dibagi dengan frekuensi kelas median, dikalikan dengan panjang kelas median. Ini hampir sama dengan modus, jadi harus menentukan dulu mana kelas median. Ya, ingat bahwa median adalah data tengah. Pada tabel diketahui jumlah datanya kan ada 40, sehingga jumlah datanya kan genap. Seperti tadi data tunggal, kalau data itu genap, maka letak median selalu berada di antara dua bilangan. Kalau data itu ganjil, letak median bisa tepat pada bilangan. Karena ini jumlah datanya ada 40 genap, maka mediannya terletak di mana? Terletak di antara data ke-20 dan 21. Setelah data itu diurutkan dari yang terkecil. Kebetulan terletak pada interval kelas ke-4. Kenapa? Ini kan 5 tambah 2, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 12, ini sudah 23. Pasti data ke-20 dan 21 ada di dalam interval kelas ke-4. Kalau kelas median kita sudah tentukan, maka dari data tersebut diperoleh unsur-unsur untuk mencari median, mulai dari L, N, L-nya 55, L-nya itu 54,5. Kemudian N-nya 40, FKME berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif berarti ya ini sebelum kelas median berapa ya? 2 tambah 5 tambah 4 sama dengan 11. Frekuensi kelas median 12. Oke, setelah unsur-unsurnya kita ketahui, kita hitung menggunakan rumus mencari median. Diperoleh median itu sama dengan 54,5 ditambah setengah kali N-nya tadi 40 dikurangi 11 dibagi 12 kali 5. Hati-hati, yang operasi yang didahulukan itu adalah operasi perkalian. Ya, setengah kali 2 kali 40 20. 20 dikurangi 11 9. 9 kali 5 40. 45 dibagi dengan 12 itu 3,75. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan 54,5 sehingga diperoleh nilai 58,25. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 58,25. Oke, median sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan bahas ukuran letak berikutnya, yaitu kuartil. Simbolnya adalah KI. Di mana kuartil ini mempunyai aturan untuk mencari nilai kuartil adalah sama dengan LI ditambah dengan I per 4 kali N dikurangi FKGI dibagi dengan FGI dikalikan dengan panjang kelas. P-nya itu panjang kelas. LI tetap dari bawah kelas kuartil, I-nya itu 1, 2, 3. FKGI frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FKI frekuensi kelas kuartil ke I, P adalah panjang kelas. Sehingga kalau kita contohkan dari tabel distribusi frekuensi ini, kita mau mencari berapa nilai kuartil masing-masing, mulai dari kuartil 1, 2, 3. Yang
sebelum kita menggunakan rumus kuartil, ingat sebelum mencari nilai kuartilnya, tentukan dulu kelas kuartilnya. Kebetulan tadi kita sudah bahas median. Median tadi terletak pada kelas keempat. Median itu disebut juga dengan kuartil kedua, yang disimbolkan dengan Q2, atau disebut juga dengan kuartil tengah. Jadi kuartil kedua, kuartil tengah itu sama dengan median, sama dengan nilai median yang tadi terletak di antara data ke-20 dan ke-21. Kenapa di antara data 20 dan 21? Karena data jumlahnya genap ada 40, sehingga tengah-tengahnya adalah di antara data ke-20 dan 21. Kemudian kita cari kuartil pertama. Kuartil pertama ini terletak pada kelas ketiga. Kenapa pada kelas ketiga? Kuartil pertama ini adalah terletak di antara data ke-10 dan data ke-11. Kebetulan data ke-10 dan ke-11 itu terletak pada kelas ketiga, pada rentang 50 sampai 54. Ini 2 tambah 5 kan 7, 7 ditambah 4 itu adalah 11. Jadi data ke-10 dan 11 itu berada di antara ini. Kuartil pertama ini disebut juga dengan kuartil bawah. Oke, yang terakhir, di mana letak kelas kuartil ketiga? Kuartil ketiga itu terletak pada di antara data ke-30 dan data ke-31. Data ke-30 di mana? Ini sampai dengan kelas ketiga ini ada 11. 11 ditambah 12 ini adalah 23. 23 ditambah 10 itu 33. Otomatis data ke-30 dan 31 terletak pada kelas kelima ini. Sehingga kelas kelima ini merupakan kelas kuartil ketiga atau biasa disebut sebagai kuartil atas. Nah, sekarang kita sudah menentukan kelas kuartilnya, baru kita tentukan nilai kuartilnya menggunakan rumus ini. Oke, kita mulai dengan mencari nilai kuartil ke-1. Kuartil ke-1 itu terletak pada kelas ketiga, interval 50 sampai 54. Setelah kita tentukan kelasnya, kita cari unsur-unsur dari kuartil ke-1. Di bawahnya 49,5, FK KI Q1 itu 7 diperoleh dari mana? 2 ditambah 5. Kemudian frekuensi kelas kuartil itu 4, panjang kelasnya 5. Unsur-unsurnya kita sudah tahu, tinggal memasukkan ke rumus mencari nilai kuartil. Sehingga kuartil pertama diperoleh nilai 53,25. Hati-hati dalam menghitung bilangan yang sebelah kanan ini. Oke, jadi harus teliti. Selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil kedua. Kuartil kedua itu terletak pada kelas keempat, interval 55 sampai 59, di mana nilainya tadi sama dengan median. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Tepi bawahnya 54,5. Frekuensi kumulatif sebelum kuartil kedua 11 dari mana? 2 tambah 5 tambah 4. Sehingga kuartil kedua kita menggunakan rumus nilai kuartil, diperoleh kuartil kedua 58,25. Dan yang terakhir kita mencari nilai kuartil ketiga. Kuartil ketiga tadi terletak pada kelas ke-5, yaitu interval 60 sampai 64, maka unsur-unsurnya tepi bawahnya 59,5. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kelima adalah 23 dari mana? 12 tambah 4 tambah 5 tambah 2. Tetap panjang kelasnya 5, sehingga kuartil ketiga diperoleh nilai 63 tepat. Oke, bisa dipahami? Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan mencari desil. Kalau kuartil tadi membagi data menjadi 4 bagian, desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Desil mempunyai rumus nilai desil I sama dengan tepi bawah kelas desil LI ditambah I per 10. Jadi desil nanti yang membedakan di sini
kalau desil. Jadi karena dibagi menjadi 10, dari sini 10. Oke, di keterangan dari masing-masing unsur pada rumus di atas adalah ini FKDI frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, FDI frekuensi kelas desil ke I. Sehingga kalau kita contohkan dari data tabel distribusi frekuensi ini, misalkan dari sini kita akan mencari nilai desil ke-8. Nah, maka yang pertama sama dengan kuartil tadi, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus ini. Jadi harus menentukan dulu di mana letak kelas desil ke-8 ini. Ya, jadi sebelum mencari nilai desil, tentukan dulu kelas desilnya. Oke, ini harus diingat-ingat. Jadi yang pertama langkahnya adalah menentukan letak desil. Bagaimana cara menentukan letak desil? Untuk menentukan letak desil itu kita menggunakan aturan ini. Jadi letak desil ke I ini ada pada data ke I per 10 kali N. Karena dibagi dengan 10 berarti I per 10 dikalikan N-nya itu banyak total frekuensi. Sehingga karena kita mau mencari desil ke-8, desil ke-8 ini terletak pada data ke-8 per 10 dikalikan 4, jadi data ke-32. Data ke-32 itu terletak pada interval kelas 5. Kenapa interval kelas 5? Ini kelas pertama 2 datanya, kelas kedua 5, kelas ketiga 4. Ini 2 tambah 5 tambah 4 11. 11 tambah 12 23. 23 ditambah 10 itu 33. Jadi 32 ini terletak di sini, data ke-32. Ya, jadi pada interval 60 sampai 64 ini. Tepatnya berapa? Baru nanti kita hitung. Ya, jadi bukan berarti berapa pada kelas 5 berarti desilnya 60, belum tentu. Desilnya berarti 64, juga belum tentu. Berarti 63 juga belum tentu. Mari kita cari bersama-sama. Oke, setelah kita menentukan letak desil ke-8, baru kita menghitung berapa nilai desil. Nah, jadi nilai desil ke-8. Oke, dimasukkan ke rumus mencari desil, sehingga desil ke-8 diperoleh nilai 64. Oke, ini cara mencari. Terakhir adalah menentukan persentil. Jadi persentil ini menentukan nilai data. Setelah data itu kita bagi menjadi 100. Bedanya apa dengan rumus desil tadi? Bedanya ada di sini. Ya, kalau desil di sini dibagi dengan 10, kalau persentil dibagi dengan 100. Oke, dengan keterangan LI lebih bawah kelas persentil, I-nya ini mulai dari 1 sampai 100 karena kita membagi data menjadi 100 sampai dengan P panjang kelas. Sehingga dari data tadi, data tabel distribusi frekuensi tadi, misalkan kita disuruh menentukan berapa persentil ke 48. Nah, dengan langkah-langkah yang sama pada saat kita mencari desil, yang pertama adalah ingat sebelum mencari nilai persentil, tentukan dulu kelas persentilnya. Ya, jadi sebelum kita menentukan kelas persentil, kita nggak bisa mencari nilainya, nggak bisa langsung. Oke, yang pertama adalah menentukan di mana letak persentil ke 48 dengan menggunakan rumus letak datanya I per 100 kali N. Sehingga persentil ke-48 terletak pada data ke-48 per 100 kali 40, yaitu data ke-19,2. Data ke-19,2, data ke-19 lebih sedikit, itu terletak pada interval kelas 4. Ya, data ke-19. Karena data kedua sampai interval kelas kedua ini sampai data ke-7, kemudian interval kelas ketiga ini sampai data ke-11. Berarti data ke-19 ada di dalam sini, 19 lebih sedikit. Nah, setelah kita menentukan letak persentil, baru kita menentukan nilai persentilnya. Oke,
Berapakah nilai persentil ke-48? Karena kelas persentilnya sudah kita ketahui, maka kita cari dulu unsur-unsur untuk mencari nilai persentil ke-48. Jadi tepi bawahnya 54,5. I-nya 48, frekuensi kumulatif sebelum persentil ke-48, 2 tambah 5 tambah 14. Frekuensi persentil ke-48 12, panjangnya 5. Sehingga kita tinggal masukkan saja ke rumus mencari persentil, sehingga diperoleh nilai persentil adalah 57,92. Ini ya, 48 kali 40 dibagi 100 itu 48 kali 40 1920 dibagi 100 19,2 dikurangi 11 8,2 dibagi 12 kali 5 3,42 kita tambahkan. Jadi persentil ke-8 ketemu nilai 57,92. Oke? Begini. Karena terlalu banyak rumus yang harus kalian ketahui untuk mencari ukuran pemusatan dan ukuran letak. Ini ukuran penyebaran belum loh ya. Masih ukuran pemusatan dan ukuran letak. Ada banyak sekali rumus yang harus sampean ketahui. Maka bagaimana cara kita mudah untuk mengingat? Yang pertama, sampean harus pandai-pandai mengcoding. Artinya apa? Sampean harus punya taktik. Kalau yang ditanya ini rumusnya begini, jadi dari sekian banyak aturan rumus ini, coba cari persamaannya, cari perbedaannya. Kemudian yang paling utama, bagaimana cara kita itu biar mudah mengingat? Tentunya rumus ini, aturan ini harus sering kalian pakai. Jadi jangan hanya sekali. Jadi sebenarnya di matematik itu tidak ada perintah untuk kalian menghafal, itu tidak ada. Tapi apa perintahnya? Seringlah kalian gunakan. Ibaratnya kita belajar bahasa saja, kalau kita tidak sering menggunakan, kita ya nggak akan bisa lancar. Begitu juga belajar matematik. Ya, tidak hanya matematika saja, untuk belajar mapel eksak yang lain. Kalau sampean hanya belajar semalam menghafalkan rumus, saya yakin kalian tetap masih bingung. Tapi kalau sering kalian pakai, ya, ini seperti keterampilan sebenarnya. Sering kalian pakai, lama-lama itu nanti sudah akan hafal sendiri. Jadi rumus-rumus yang mau digunakan yang mana itu otomatis mau muncul sendiri. Jadi harus banyak latihan kalau sampean pengen sukses belajar eksak. Tanpa banyak latihan, saya tidak jamin kalian bisa. Oke, tetap semangat, terus belajar, jangan menyerah. Oke, jadi ini nanti buatlah modal untuk tes atau ke jenjang perguruan tinggi berikutnya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan saya pada video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Dan terima kasih.